Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, pada minggu kedua pembelajaran daring kita masih bisa belajar bersama-sama ya. Anak-anakku, untuk hari ini Bunda akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, khususnya materi PKN. Bunda hari ini akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Itu adalah materi kita hari ini yang akan kita bahas bersama-sama ya. Ananda simak baik-baik. Nah, anak-anakku, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran sebelum melanjutkan ke materi. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai yaitu mengetahui macam-macam keberagaman yang ada. Dan yang kedua, mengetahui cara menghargai keberagaman tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama-sama ya, Nak. Di Indonesia kaya akan berbagai keberagaman, baik dalam suku, budaya, agama, pakaian adat, makanan khas atau yang biasa disebut dengan makanan tradisional, ataupun karakter dari setiap individu sekalipun itu memiliki keberagaman. Nah, oleh sebab itu kita harus menghargai perbedaan tersebut ya anak-anak, karena keberagaman tersebut sangat banyak. Kita harus saling menghargai. Ingat, saling menghargai itu merupakan penerapan dari pengamalan sila keberapa saling menghargai? Penerapan dari sila kedua Pancasila. Selain saling menghargai, kita pun harus mensyukuri karena keberagaman tersebut yang berbeda tentunya ya. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anandaku semua, kalian harus ingat ya, meskipun beraneka ragam keberagaman yang ada di negara Indonesia yang tadi Bunda sebutkan, kita harus bersatu serta hidup rukun sesuai dengan semboyan negara kita, negara Indonesia. Apa semboyannya, masih ingat? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ananda harus ingat ya. Anandaku semua, di Indonesia asal-usul orang tua kita menjadi daerah asal kita, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda dengan orang tua kita. Nah, kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Nah, Ananda perhatikan gambar yang Bunda sediakan di samping ya. Di situ ada gambar Edo dan teman-temannya sedang bercerita daerah asal masing-masing. Ananda bisa baca daerah asal masing-masing ya, Edo dan teman-temannya. Nah, anak-anakku, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan serta membuktikan bahwa negara Indonesia itu kaya akan berbagai daerah ya, dan memiliki banyak suku bangsa. Itu adalah bahasan Bunda yang pertama. Dan bahasan selanjutnya yaitu keberagaman makanan tradisional. Tadi kan keberagaman daerah, sekarang keberagaman makanan. Nah, ternyata makanan Indonesia itu salah satu kuliner yang paling banyak di dunia, anandaku semua, dengan berbagai cita rasa yang beraneka ragam. Keanekaragaman makanan daerah atau makanan tradisional merupakan cermin bahwa negara Indonesia itu kaya akan tradisi nusantaranya. Nah, sekarang Bunda akan memperlihatkan contoh makanan dan asal daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Yang pertama makanannya yaitu pempek. Kalian tahu ya, pempek itu berasal dari Palembang. Terus ada gudeg. Gudeg itu berasal dari Jogja.
Yang selanjutnya ada papeda. Papeda itu berasal dari Maluku atau Papua. Ada getuk. Getuk itu berasal dari Jawa Tengah. Dan ini yang terkenal ada rendang. Rendang itu berasal dari mana? Dari Padang. Serta ada ketoprak. Nah, nadaku semua ketoprak berasal dari mana? Ketoprak itu berasal dari Jakarta. Nah, itu adalah contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Sedangkan minuman tradisionalnya yang ada di Indonesia contohnya yaitu teh talua berasal dari Sumatera Barat. Ada es pisang ijo. Es pisang ijo itu berasal dari Sulawesi, anandaku semua. Ada wedang uwuh yaitu berasal dari Yogyakarta. Ada bajigur. Bajigur pernah ya Ananda mencobanya, yaitu berasal dari Jawa Barat. Ada sekoteng. Sekoteng itu berasal dari Jawa Tengah. Dan ada wedang ronde dari Jawa Tengah juga. Nah, itu adalah contoh beraneka ragam atau keberagaman makanan serta minuman yang ada di negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya yaitu ada keberagaman pakaian adat. Nah, Bunda akan tampilkan beberapa contoh pakaian adat yang sangat banyak yang ada di negara Indonesia. Pakaian adat tersebut berbeda-beda ya asal daerahnya. Ananda bisa lihat berbagai daerah dan pakaian adat yang Bunda tampilkan gambarnya ya. Selanjutnya di sini ada keberagaman beragama. Anda masih ingat ya tentunya agama yang ada di negara Indonesia itu ada 6 yang kita kenali ya, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Itu adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, tadi keberagaman yang sudah Bunda jelaskan, Anda ingat harus saling menghargai, mensyukuri, dan saling menghormati ya. Tidak boleh mencemooh apalagi menjelek-jelekan terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada keberagaman karakteristik individu. Nah, anandaku semua di sini Bunda memiliki contoh 2 gambar. Yang pertama itu adalah Beni sedang membantu temannya yang sedang terjatuh dari sepeda, dan gambar yang kedua Lani berbagi makanan dengan Bella. Nah, dari kedua contoh atau gambar tersebut kita bisa lihat ya bahwa gambar yang pertama dan yang kedua itu memiliki karakter yang berbeda dari setiap individu ya. Nah, ada yang memiliki sifat penolong dan ada juga yang memiliki sifat pemberi ya atau sifat berbagi. Itu setiap individu memiliki karakter yang berbeda ya anak-anakku semua. Nah, di sini adalah keberagaman karakter atau sifat manusia. Yang pertama itu ada penyabar, ramah, rajin, penolong, dan ada yang dermawan. Nah, hari ini bahasan Bunda sudah selesai. Ingat, dalam negara Indonesia itu kaya akan berbagai macam keberagaman ya anandaku semua. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling menghargai
perbedaan keberagaman tersebut dan sikap kita terhadap keberagaman tersebut yang dimiliki teman kita. Ingat, tidak boleh kita ejek, tidak boleh kita cemooh ya, karena jika kita mengejek ataupun kita mencemooh, sama saja kita menjelekkan negara kita sendiri dan tidak mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika ya tentunya. Ingat, kita harus mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Kita harus bersatu dengan adanya keberagaman yang dimiliki negara Indonesia dan kita harus menerapkan pengamalan sila kedua, yaitu saling menghargai dan saling menghormati terhadap sesama yang memiliki keberagaman berbeda dengan diri kita. Nah, sekian dari Bunda. Jika ada ananda yang tidak dimengerti atau kurang dipahami dari berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, boleh ditanyakan kepada gurunya masing-masing. Di akhir ada kegiatan yang harus Ananda kerjakan sebagai nilai tugas hari ini. Ananda kerjakan dengan teliti dan fokus ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada ucapan yang salah ketika Bunda menerangkan materi ya.